Alhamdulillah baik sehat. Boleh juga sehat ya, alhamdulillah. Sehat Bu Surya. Saya ngeliat Bu Surya merah-merah ya, seri Nyala. nyala. Tapi apakah ada yang tersembunyi di kepala kita? Mungkin apa kira-kira yang akan Bu Surya ceritakan atau kita sharing pada siang hari ini? Baik, bisa tuh sebenarnya galau, pengen curcol gitu ya, Well. Apakah kita masuk ke mas baru ya, maksudnya tahun pelajaran baru, tentunya suasana baru juga gitu kan. Setelah selesai dari FLS, kok kayaknya saya ngerasa agak-agak tantangan nih Bu Wedi rasanya. Tantangan gimana ya? Ada sedikit rasa bangga, senang, nervous, tapi kok ada rasa takut ya Bu Wel saya. Apa itu? Gini Bu Wel, saya alhamdulillah tahun ini dititipkan anak-anak yang berprestasi gitu kan. Banyak sekali yang akan berprestasi di kelas saya, baik di segi akademik dan non akademik, tentunya pengenal OSN tahun lalu yang matematik juga ada di kelas saya. Terus yang ASPO lomba-lomba banyak di kelas saya. Nah itu kan sebagian besar ya saya bangga punya mereka banget. Tapi di sisi lain tentunya nanti akan mengalami banyak izin gitu Bu. Sebelum kita bicara lebih lanjut nih Bu Surya ya, Bu Surya tadi membicarakan bahwa di kelas Bu Surya dititipi anak berprestasi baik akademik ataupun non akademik ya. Kira-kira Bu Surya nanti pengen dapat apa nih dari pembicaraan kita hari ini? Satu pengennya gini Bu, ada saya bisa menemukan cara bagaimana bisa mempertahankan dan bahkan bisa lebih bagus balance antara di bidang akademik dan non akademik itu bagus gitu, sehingga mereka dapat diterima di sekolah impiannya gitu, sekolah impian seperti MA Tantri gitu kan. Karena selama ini yang siswa yang saya bimbing alhamdulillahnya 80% itu terima di tingkat kelanjutan negeri, SMKM maupun SMAN, semuanya itu negerinya yang mereka dambakan seperti SMAN 1, 77, siapa nggak pernah 77 ya Bu ya, itu bagus itu kan. Nah terus SMAN 13 sudah bagus. Yang menjadi galau itu terkadang ada yang pengen masuk impiannya ke MA Tantri, tapi lolosnya itu menjelang di akhir tetap tidak lolos. Itu sedihnya sih itu Bu. Kalau boleh saya simpulkan Bu Surya ya, Bu Surya mengajar kelas 9 kalau gitu. Iya, alhamdulillahnya tahun ini saya ada tahun ke-8 ngajar di kelas 9 ya. Pengalamannya sudah luar biasa ya. Dipercaya. Menurut Bu Surya, bagaimana sih nanti ke depannya dititipin anak yang berprestasi akademik atau non akademik tadi ya? Bagaimana rencana yang akan dilakukan nanti ke depan terhadap anak-anak ini apa? Rencana saya tentunya pendampingan dari awal hingga akhir ya, mendampingi mereka, support mereka, ditambah lagi teman-temannya kan. Saya sarankan untuk yang upper itu yang memiliki kecerdasan lebih untuk membuat kelompok belajar dengan yang berprestasi. Jadi yang berprestasi di satu kelompokan dengan yang lumayan memahami prestasinya di kelas gitu. Nah itu untuk membantu ketika dia mengalami kesulitan belajar gitu. Karena kan secara presiden, secara kehadiran ya lebih banyak tidak hadir di kelas dikarenakan banyaknya latihan, jam latihan, kemudian jam tanding ya. Ini anak yang berprestasi di luar ya, yang non akademik tadi. Karena kan kalau sudah diminta, dan tentu kita kesepakatan di awal bahwa hanya di semester 1 ini saja. Nanti untuk semester 2 itu harus sudah benar-benar mengurangi banyak atau bahkan perlu off dulu karena fokus di akademiknya. Bu Surya, bagaimana kemungkinan hal itu dapat bisa itu lakukan kepada anak-anak ini? Saya sih bismillah ya Bu Wedi, saya insya Allah yakin akan kemampuan dan potensi anak-anak karena mereka kalau dibimbing oleh tutor sebaya kok nyambung gitu ya, cepet banget mereka pahamnya, kemudian juga mereka chemistry-nya dapat gitu kan, dengan tutor sebaya itu lebih nurut. Terus
lebih mau dibimbing dibanding kami para guru lapor. Tetapi saya tetap melibatkan dan berkolaborasi dari seluruh guru lapor untuk meminta penugasan atau bahkan asesmen pengetahuan atau keterampilan yang sesuai dengan standar mereka. Betul sebaya. Tutor sebaya atau andalan saya dari tahun ke tahun itu adalah tutor sebaya. Yang di luar berprestasi di mana akademik ini untuk meninggalkan ketertinggalan di kelas untuk mengejar ketertinggalan di kelasnya oleh teman sebayanya. Nah, menurut Ibu kemungkinan yang bisa Ibu capai itu dari level 1 sampai 10 dengan strategi ini kira-kira Ibu berada di mana? Bismillah, Ibu, saya berharap sih hingga detik ini hati saya selalu di level 9, di angka 9 harapannya ya. Karena kalau sudah terjadi kemestinya dapat, anak ini langsung lebih semangat dengan tutor sebayanya, ini ikut turun dapat tugas langsung kerjain gitu kan. Dan mereka juga merasa balas budi, utang budi ketika sedang tanding di luar tuh mereka nggak lupa dengan tutor sebayanya, dengan buah tangannya gitu. Oleh orang tutor sebaya justru para guru-gurunya nggak terlalu ingat, tapi merasa punya utang budi gitu untuk balas jasa budi kepada tutor sebayanya temannya itu dan merasa terbantu kan dalam hal pembelajaran. Kalau Ibu Surya di masa ini kan sudah Ibu Surya sudah mulai yang Ibu lakukan ya, yang tutor sebaya ini sudah pernah dilakukan sebelumnya dan ini akan dilakukan juga Ya, di fase yang baru ya. Di fase yang baru ini dan menurut Ibu Surya ini contoh keberhasilannya gimana menurut Surya? Kalau menurut saya indikator keberhasilannya lumayan cukup berhasil ya Bu, walaupun memang kita kesulitan maupun dia belajar anak kan tentu beda-beda ya Bu, apalagi anak remaja. Kadang moodnya apalagi bagus, semangat apalagi nggak mood gitu tadi, mungkin kelelahan saat latihan, kemudian juga kesempatan badan dia udah lelah gitu kan untuk kemudian lakukan tugas dan tuntutan dari pelatih gitu kan. Tapi so far so good sih Bu, alhamdulillahnya mereka selalu antusias. Terutama lebih nurut ke tutor sebayanya itu Bu kalau menurut saya dibanding karena kualitasnya saya hanya mengingatkan dan saya hanya minta izin untuk Bapak Ibu apply untuk segera memberikan penugasan izin misalkan sudah pergi gitu kan latihan atau Alicia gitu kan, itu itu menyiapkan pengumpulan juga semua satu folder tuh di saya, nanti saya memberikan ke Bapak Ibu sebagai guru kelas 9 yang sudah 8 tahun ya Bu ya. Saya luar biasa sekali dengan yang Ibu Surya lakukan ini ya. Karena dipercaya Bu, banyak tugas tambahan dan tentunya kita melaksanakan tugas dengan maksimal ya, bersama maksimal mungkin mengikuti kebijakan di manajemen dan kebijakan pimpinan tentunya. Apapun yang diberikan tugas ya bismillah saya ngalir aja. Pimpinan percaya tentunya dengan Bu Surya ini ya. Kira-kira kenapa menurut Bu Surya dia sebabnya apa, kenapa bisa percaya gitu pimpinan dengan Bu Surya sampai 8 tahun ini ya? Saya berusaha untuk komunikasi terbuka, menerima kritik yang sama, mau berusaha mendengarkan dan tentunya mau belajar ya Bu. Nobody's perfect, gak ada orang yang sempurna, tak ada gading yang tak pulang. Tentu saya memang bisa biasa amalah saya gitu. Apa daya saya kalau tanpa bantuannya wali murid tentunya wali komite dan guru rekan sejawat yang senantiasa support saya, memfasilitasi sekolah juga memfasilitasi apa yang saya minta selalu dipenuhi gitu kan. Dan orang tua pun senantiasa mensupport program sekolah itu. Sebagai contoh pada saat MLS kami sudah mengundang orang tua murid dan kami ajukan program-program sekolah dan anggap merespon secara positif. Hubungan yang baik dengan orang tua murid. Yes, tentunya. Itu sebenarnya itu kuncinya. Komunikasi terbuka dan orang tua terbuka dengan sekolah juga mau dan mensupport. Pasti ada dana yang harus dikeluarkan, siap dana siap mental. Itu nggak mungkin
mungkin dari kita ya. Benar, nggak mungkin dari kita kita. 100% nggak mungkin gitu, ada dari sekolah gitu, tapi kan nggak mungkin 100%. Baik Bu Surya, menurut Bu Surya nih kelas 9 yang tadinya dititipkan ke Bu Surya sebagai amanah yang dipercayakan oleh pimpinan dan juga seluruh warga sekolah tentunya ya, wali murid juga kepada Bu Surya percaya gitu ya, yang berprestasi di non akademik gitu kan dipercayakan kepada Bu Surya. Kemudian Bu Surya tadi tekniknya dengan tutor sebaya sudah Bu Surya lakukan. Nah untuk anak-anaknya kan baru ya, baru ya. Nah, berapa Baru. Kak? Apa nih? Belajar kelas 9 Belajar kelas 9 saya baru 4 kali pertemuan. Satu minggu berarti ya? Baru satu Sebagai wali kelas, sebagai wali kelas saya baru 2 mingguan ya. 2 minggu udah. Karena anak OSIS dan MPK kan di luar pelajaran dia masih bertugas sibuk dengan organisasinya. Ketemu saya baru 2 minggu ini. Sudah kelihatan belum ke keberhasilannya di 2 minggu ini, sudah kelihatan belum Bu Surya? Saya sih baru melihat tuh kurang lebih 20-30% dulu ya. Saya paham mereka satu persatu gitu kan. Saya komunikasi dan mereka berkomunikasi dengan teman-temannya, sudah membentuk grup itu tadi yang saya bilang, grup yang berprestasi. Sudah alhamdulillahnya saya mendapatkan kolaborasi guru BK yang enak Bu. Jadi di sekolah kami itu anak naik kelas, guru BK ikut naik kelas. Anak lulus, guru BK-nya kan lulus gitu. Jadi perputaran ikutin anak, sehingga dia kenal betul anak tersebut selama 3 tahun. Nah kami para wali kelas alhamdulillah selalu diberikan catatan. Nah patokan saya itu dasar saya untuk membuat sebuah strategi dari catatan tersebut, sehingga kenapa saya bisa dipercayakan ada 12 anak prestasi, 8 anak OSIS dan MPK, 1 ABK dengan 4 yang memiliki perilaku khusus itu betul, karena dia adalah sesuatu mungkin kemarin itu dari segi absensi, kemudian sempat tersangkut di bidang disiplin karena kurang atribut topi dan sudah pada satu acara sebatas itu sibuk. Dan saya bersyukurnya adalah guru BK-nya. Guru BK-nya itu memiliki catatan secara detail. Jadi intinya yang Ibu Surya lakukan nanti dari keterlaluan Bu Surya ini seperti gimana tadi? Tetap saya berkonsultasi selain satu dengan tutor sebaya, 2 tentunya dengan konsultasi guru BK. Gitu. Saya tidak ada apa-apanya dengan misalnya guru BK karena dia saya yang mengambil dia benar menguasai anak-anak, dan dia paham betul dengan karakter anak. Dan saya juga tetap menjalin silaturahmi dan komunikasi tentunya dengan komite sekolah. Karena pada intinya Bu Surya inginkan apa tadi keseimbangan ya? Keseimbangan betul antara akademiknya, nilai akademik dengan non akademik, karena banyak sekali anak yang berprestasi terlepas dia prestasi tingkat provinsi, kalau akademiknya biasa-biasa saja gitu kan, menjadi sekolah impian kita masuk di perguruan. Jadi harapan saya ke depan secara maksimal mereka menggali potensinya, seimbang balance antara akademik dan non-akademik. Baik Bu Surya, terima kasih nih udah cerita-cerita berbagi pengalaman dan 8 tahun ya sebagai wali kelas 9 dan masih dipercaya oleh kepala sekolahnya sebagai wali kelas 9 yang mengantarkan anaknya nanti insya Allah masuk ke SMA SMK favorit tadi ya yang sangat dikenal di sini ya. Sukses selalu buat Bu Surya. Menurut Bu Surya ya, apa sih yang Bu Surya dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya agak sedikit lega yang awalnya rasa nano-nano dan galau yang kembali, terus saya jadi bisa flashback itu kan dengan tercapaian atau apa istilahnya trik-trik saya tahun lalu, kalian masih bagus bisa saya pakai tahun ini, atau bahkan saya berusaha untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan target saya ke depannya dengan bismillah insya Allah bisa tercapai semua itu. Kita hantarkan mereka dengan lulus 100% dan mereka mencapai nilai dan impian mereka di sekolah lanjutan yang sesuai mereka impikan. Karena memang tujuan kita
seperti filosofi kan ada ya tujuannya mengantarkan murid mencapai kebahagiaan yang semakin tinggi. Ya, Masya Allah. Sesuai pada zaman dan pada alamnya ya Bu ya. Terima kasih nih Bu Surya sudah berbagi pada siang hari ini. Saya perlu mencontoh Bu Surya nih, teladan saya nih Bu Surya. Masya Masya Allah ya. Allah, kita tetap butuh kerjasama dengan kita makhluk sosial ya, tetap ada kolaborasinya dengan guru. Terima kasih Bu Mary. Ya, terima kasih Bu Surya. Assalamualaikum Bu Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat. Terima kasih Bu Surya dan Bu Lali. Bu Surya sebagai coaching dan Bu Lali ini sebagai coach. Ya, dari hasil pengamatan saya selama kurang lebih 15 menit ini, kurang lebih ya pelaksanaan coaching ini berjalan dengan baik. Ya, alur cerita yang diharapkan sudah tampak dalam pelaksanaan coaching ini. Saya mulai dari Bu Eli dulu kali ya sebagai coach ya. Nah, Bu Eli ini ternyata memiliki keterampilan ya luar biasa. Pertanyaan bobot ya kan, yang akhirnya mengarah kepada penyampaian ini nih masalah dari Bu Surya sebagai coaching gitu ya. Yang akhirnya secara tidak sadar Bu Surya juga menyampaikan solusi dengan sendirinya gitu, menyampaikan solusi apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Jadi tujuan coachingnya sudah disampaikan juga secara tidak langsung lewat pertanyaan, kemudian identifikasi masalah karena di situ Bu Surya merasa khawatir karena di anak-anak yang berprestasi. Jadi nanti bagaimana ya menyeimbangkan antara prestasi akademik dengan akademik gitu ya. Nah kemudian Bu Eli juga sudah memberikan pertanyaan apa yang direncanakan oleh Bu Surya. Ada kalau Bu Surya memberikan jawaban, ada pendampingan ya sebagai wali kelas, ada pengelompokan dengan memanfaatkan situasi teman sebayanya, kemudian ada juga kolaborasi dengan guru yang lain terutama guru BK dilaksanakan segera karena juga baru bertemu ya Bu Surya ya baru dua minggu bertemu. Nah itu kemudian siapa saja yang terlibat itu sudah tersampaikan. Nah kemudian lanjut nih untuk Bu Surya. Nah Bu Surya gitu kan ya, dengan sedikit pematik pertanyaan dari Bu Eli, keluar semua tuh gitu ya. Ya semuanya apa yang dirasakan oleh Bu Surya. Sampai akhirnya Bu Surya juga berarti saya bisa memanfaatkan metode-metode saya yang terdahulu gitu ya, langkah-langkah saya yang pernah saya terapkan untuk anak-anak saya sekarang ya. Jadi dengan pertanyaan dari Bu Eli, Bu Surya juga sudah menemukan masalah sampai akhirnya dapat solusi dengan sendirinya. Dan ini pengalaman Bu Surya juga nih sebagai wali kelas ya, membuat kita ya Bu Eli ya tahun ke-9 dipercaya sebagai wali kelas. Menambah pengalaman juga untuk saya sebagai observer dalam kegiatan coaching kali ini. Itu saja untuk Bu Eli, selamat. Hasilnya bagus menurut saya ya, hasil pengamatan saya ini dan semangat juga